Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, seorang pria ditemukan sekarat di tengah jalan di Mojokerto. Siswa di Banyuwangi jadi korban perundungan teman sekolah. Setelah terbakar, wisata Global Geopark Kawah Wurung Bondowoso kembali dibuka. Saudara, seorang pria ditemukan sekarat di tengah jalan di Mojokerto. Korban akhirnya meninggal dunia diduga karena terlambat mendapat pertolongan medis. Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto digemparkan penemuan seorang pria dalam kondisi terluka parah di tengah jalan ada persawahan. Saat pertama kali ditemukan, korban tergeletak dan dari mulutnya banyak keluar darah. Dari identitas yang dibawanya, korban diketahui bernama Hartono, 43 tahun, warga Wates Tanjung, Kecamatan Beringin Anom, Kabupaten Gresik. Setelah sempat sekarat, korban akhirnya meninggal dunia. Korban yang sehari-harinya bekerja menjadi pengamen diduga meninggal dunia karena telat mendapatkan pertolongan medis. Meski mulutnya terluka, tidak ada tanda bekas penganiayaan pada tubuh korban. Dan nyampe sini orangnya itu sudah seperti posisi yang awal dengan lihat tadi seperti itu, dan sudah berdarah di mulutnya itu. Kami tidak berani untuk memegang, ya, dikarenakan takutnya nanti ada sedikit identitas dari yang tidak diperbolehkan gitu. Tapi orangnya masih hidup. Itu bahwa ada pengamen yang jatuh di dusun Pandansili, Desa Wonorejo. Kondisinya cuma hanya luka di mulut aja karena dia jatuh. Terus untuk BB-nya yang kita amankan adalah alat untuk ecek-ecek pengamen itu, sama tas tadi belum saya buka isinya apa. Guna kepentingan visum, jasad korban dibawa ke RSUD Kota Mojokerto. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga telah membawa barang milik korban, di antaranya uang ratusan ribu rupiah dan alat pengamen sebagai barang bukti menyelidiki penyebab kematian korban. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, tawuran antar remaja terekam kamera pengawas di Jalan Rajawali, Surabaya. Dari aksi tersebut, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan satu orang remaja dengan barang bukti sebuah senjata tajam. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam tawuran antar remaja di Jalan Rajawali, Surabaya. Dalam aksi tersebut diduga gangster dan warga saling menyerang di dalam gang dengan senjata tajam. Menurut Kanit Resmob Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ibda Yuda, peristiwa terjadi saat sekelompok pemuda sedang berkonvoi untuk memicu tawuran pemuda lain dengan petasan di Jalan Rajawali. Salah satu pelaku diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan barang bukti sebuah celurit yang diduga digunakan dalam tawuran tersebut. Itu melewati Jalan Rajawali. Pada saat mereka melintasi rel kereta api di daerah Pesapen, itu mereka melakukan provokasi dengan meletuskan petasan yang diarahkan ke permukiman warga, sehingga warga dari Pesapen sendiri itu merasa tertantang atau terganggu, akhirnya mereka keluar untuk melakukan perlawanan. Hingga kini polisi masih memeriksa rekaman kamera pengawas dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, 7 remaja terlibat tawuran di Kedung Cowek, Surabaya dibekuk polisi. Pelaku mengaku tawuran direkam dalam bentuk video untuk konten media sosial. Polisi meringkus 7 remaja terlibat tawuran di wilayah Kedung Cowek, Surabaya. Selain meringkus 7 pelaku tawuran, polisi menyita 9 senjata tajam berbagai jenis. Sebenarnya polisi membekuk 12 remaja yang tawuran, namun 5 diantaranya dijemput orang tua maupun gurunya karena tidak membawa senjata tajam.
Selanjutnya setelah dilakukan penindakan dari 9 remaja tersebut, 5 diantaranya tidak kedapatan membawa senjata tajam. Makanya tadi kita panggil orang tuanya, RT, RW, dan guru untuk dilakukan penetrasi dan intervensi ke rumah serta lingkungan masing-masing secara berkelanjutan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Salah seorang anggota gangster berinisial DD mengaku tawuran itu dilakukan karena iseng. Bahkan mereka sengaja merekam aksi tawuran untuk kebutuhan konten di media sosialnya. Ketujuh tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, mayat bayi perempuan ditemukan tenggelam di Sungai Ponorogo. Polisi masih memburu orang tua yang tega membuang korban. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan tenggelam di Sungai Keden, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Ponorogo, Senin sore. Jasad bayi ditemukan oleh seorang pemancing saat mencari lumut. Saat itu tubuh bayi tersangkut di batu sungai. Warga kemudian menghubungi perangkat desa setempat diteruskan ke polisi. Ada anak cari lumut kan untuk mancing kan gitu. Terus tahu-tahu ada bayi di sini kan gitu. Terus tadi terus lapor ke mungkin Pak RT mungkin ada itu. Warga kaget mas. Lingkungan kan kaget terus ada bayi katanya dibuang kan gitu. Polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk para bidan. Langkah berikutnya adalah melaksanakan lidik untuk mencari saksi-saksi yang mengetahui. ada kemungkinan itu dibuang atau gimana gitu kan? Nah ini masih kami laksanakan penyelidikan. Baik, visum luarnya jenazah dimasukkan dalam kardus. Di dalamnya ada mukena terusan panjang. Jenazah bayi perempuan. Itu panjang berapa? Panjangnya 43 cm dengan berat 1,6 kg. Mayat bayi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Siswa di Banyuwangi jadi korban perundungan teman sekolah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.